Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang terhormat Bapak Muhammad Zainul Mutakin selaku dosen pengampu. Sebelum presentasi dimulai, saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Lukman Pratama. Adapun presentasi pada siang hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya bernama Siti Hanifatudiniyah dan Selvi Badia Yusanda. Untuk pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanifatudiniyah. Di sini saya akan membacakan materi mengenai hadis mutawatir. Yang pertama adalah pengertian hadis mutawatir. Kata mutawatir menurut bahasa berasal dari kata mutalabi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah mutawatir ialah suatu hadis yang diriwayatkan sejumlah rawi yang menurut adat mustahil mereka tidak mungkin bersepakat untuk dusta, dan hal tersebut berlaku dari permulaan sanad hingga sanad akhir, serta tidak terdapat kejanggalan jumlah pada setiap tingkatan rawi. Yang kedua adalah kualifikasi atau syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis yang diberitakan oleh perawi tersebut harus berdasarkan tanggapan melalui panca indera. Yang kedua, jumlah para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka berdusta. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat berdusta. Yang ketiga adalah terdapat keseimbangan jumlah para perawi, sejak dalam tobaqat atau lapisan pertama hingga tobaqat berikutnya. Yang ketiga adalah keadaan hadis mutawatir. Menurut muhadisin, hadis mutawatir memberikan faidah ilmu daruri, yaitu keharusan untuk menerima sesuatu yang diberitakan oleh hadis mutawatir secara bulat karena ia membawa keyakinan yang qati atau mutlak. Diyakini bahwa Nabi Muhammad benar-benar bersabda atau mengerjakan sesuatu yang diriwayatkan oleh perawi-perawi mutawatir. Yang keempat adalah klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibedakan menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir lafzi atau tekstual, yaitu hadis yang sama bunyi lafadznya menurut para perawi dan demikian juga sama dalam hukum dan maknanya. Kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi atau substansial, yaitu periwayatannya secara substansial, maksudnya makna umumnya sama. Menurut muhadisin, hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi lafadz dan artinya, tapi dapat diambil kesimpulannya suatu makna umum. Kemudian yang ketiga adalah hadis mutawatir akmali, yaitu hadis mutawatir yang menyangkut perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan oleh orang banyak. Kemudian juga dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan oleh orang banyak pada generasi berikutnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Badia Yusanda dengan NIM 12610120159. Saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. 1. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad merupakan kebalikan dari hadis mutawatir. Menurut bahasa, ahad artinya satu. Hadis ahad berarti hadis satu atau tunggal. Namun menurut istilah para ulama hadis ahad adalah suatu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. Baik pemberita itu seorang, dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk dalam kategori hadis mutawatir. Secara sederhana, hadis ahad adalah suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qat'i dan yakin. 2. Keadaan hadis ahad. Berbeda halnya dengan hadis mutawatir. Hadis ahad ini memberi faedah zani. Oleh karena itu, masih perlu diadakan penyelidikan terhadap hadis ini, sehingga dapat diketahui makbul atau diterima dan mardudnya atau ditolak sebagai hujjah.
Jika telah dilakukan penelitian, ternyata telah diketahui bahwa hadis tersebut bisa diterima atau makbul, maka hadis tersebut wajib diamalkan sebagaimana hadis mutawatir. Tetapi jika sebaliknya, maka hadis tersebut termasuk kategori mardud atau ditolak. 3. Klasifikasi hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur seringkali disebut dengan hadis mustafid. Menurut bahasa, masyhur berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Mustafid menurut bahasa juga berarti yang telah tersiar atau tersebar. Sedangkan menurut istilah hadis masyhur atau mustafid adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan belum mencapai derajat mutawatir. Menurut hasil penelitian terhadap jumlah rawinya, diketahui bahwa hadis tersebut sejak tabaqah atau tingkatan pertama atau tingkatan sahabat Nabi sampai ke tempat imam-imam yang membukukan hadis. Dalam hadis ini adalah Bukhari, Muslim, Tirmizi. Diriwayatkan oleh tidak kurang dari 3 rawi dalam setiap tingkatan. Sekalipun terdapat ulama yang menyamakan antara hadis masyhur dan mustafid, namun sebagian ulama membedakan di antara keduanya. Yang kedua, hadis aziz. Aziz artinya mulia atau kuat. Menurut bahasa hadis, aziz ini adalah hadis yang mulia atau hadis yang kuat, atau hadis yang jarang adanya. Tetapi para ulama memberikan batasan hadis aziz. Menurut mereka, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, walaupun 2 perawi itu hanya pada satu tingkatan saja, dan setelah itu diriwayatkan oleh beberapa rawi. Menurut penelitian, Hudzaifah dan Abu Hurairah adalah sahabat Nabi. Walaupun pada tingkatan selanjutnya hadis itu diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang, namun hadis itu tetap dianggap hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi, dan karena itu hadis tersebut termasuk hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib. Gharib artinya asing, terasing atau menyendiri. Hadis gharib menurut bahasa yaitu hadis yang menyendiri atau terpisah dari yang lain. Sedangkan menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi pada tingkatan atau maupun sanad. Berdasarkan definisi tersebut, maka jika suatu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi dan pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis tersebut dipandang sebagai hadis gharib atau hadis yang menyendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Istilah masyhur kadang bukan menurut ketetapan di atas. Ada suatu hadis yang rawinya kurang dari 3 orang, bahkan juga ada yang tidak memiliki sanad sama sekali. Dapat dikatakan hadis masyhur karena ketenarannya dalam masyarakat tertentu. Macam-macam hadis masyhur. Yang pertama yaitu hadis masyhur di kalangan ahli ilmu hadis. Yang kedua yaitu hadis masyhur di antara ahli hadis dan ulama. Yang ketiga, hadis masyhur di antara para ahli ilmu fikih. Yang keempat yaitu hadis masyhur di antara ahli ilmu usul fikih. Yang kelima, hadis masyhur di antara ahli ilmu nahwu. Dan yang keenam, hadis masyhur di kalangan orang awam. Untuk diskusi atau sanggahan bisa disampaikan di Google Classroom atau via WhatsApp. Untuk presentasi pada siang hari ini saya akhiri sekian. Saya selaku moderator mengucapkan banyak minta maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.